Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini guna untuk melaksanakan sholat lima waktu. Salawat berkah salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Yang insya Allah pada hari ini saya akan mengangkat sebuah judul yakni berbakti kepada orang tua. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Anak-anak sekarang banyak kalau disuruh sama ibunya, itu pasti berat sekali untuk pergi. Tidak tahu kenapa hanya disuruh bilang piring. Nah, itu masih saja menonton. Tidak tahu bilang kenapa itu sangat berat sekali. Nanti ada juga misinya. Perlu kita ketahui, kita harus menghormati kedua orang tua kita, apapun yang dia suruhkan kepada kita, terutama kepada seorang ibu. Mengapa saya mengatakan terutama ibu? Karena ia berkorban bagi kita, yakni 3M, bukan 3 miliar ya, yakni 3M, yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik. Menyusui. Lanjut. Lain kalau ya itu. Kalau motor Pak pakai bensin, ya. Ibu di sini sangat berperan penting untuk kita. Di saat yang pertama itu dia hamil, dia ini hamil. Kenapa ya? Dia itu sangat merasakan itu kerapuhan. Kenapa? Coba kita bawa ke lapas juga, kita ikat di pinggang kita, dan kita bawa kemana-mana, pasti lelah rasanya. Pasti lelah itu rasanya. Kalau tidak percaya sih Pak, dia begini. Dan yang kedua itu, setelah dia hamil, dia harus melahirkan. Nah, di sini dia melahirkan, dia harus merasakan sakitnya dan harus berkorbankan nyawa. Harus mengorbankan nyawa. Siapa sih yang mau mengorbankan nyawanya sebagai seorang ibu? Tidak ada, kecuali bapak hanya bisa gampang mungkin. Dan yang ketiga, selain dia sudah merasakan sakitnya harus melahirkan, dan dia juga harus menyusui dan mendidik guna untuk supaya anak-anaknya itu supaya menjadi besar menjadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Adapun ayat dalam Al-Quran Al-Luqman surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi amalathu ummuhu وَأَنَّ عَلَى وَحْنِهِ وَشِفَاءُ Kulkum misaluhu fi amin.
Anis. Wali-wali deh. Kalau lebih jelasnya, mohon Bapak yang menjelaskan supaya kita bisa mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهن على وهن وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديه إلي المصير. Masya Allah, subhanallah. Ya, itulah tadi. Kalau artinya Pak? Ya, artinya. Insya Allah bisa. Dan, ya, saya tidak bisa Pak. Ya. Selama 2 tahun. Menyusuimu selama 2 tahun. Ya, kira-kira artinya bagaimana tuh? Bulan artinya. Intinya. Oh, intinya. Intinya di sini kita harus menghormati orang tua, terutama ibu. Janganlah jika disuruh, janganlah itu batas diangkatkan. Kalian kenapa? Kalian tidak kasihan ayah pergi di sawah, ibu mungkin ke kebun. Ya, baru kalian kalau hanya di rumah hanya untuk menonton apa. Jadi kalau disuruh sama ibu apalagi kalau udah ubah, udah tua sekali nenek, mohonlah diasuh. Kenapa? Kalian tidak tahu kan merasakan sakitnya melahirkan, menyusui. Malam menangis, bangun lagi. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf saya jujur saja, saya memang dari SMA-nya dari madrasah, tapi pelajaran mungkin sedikit hanya karena pelajaran ilmu saya dari madrasah, tapi jurusan IPA, dan di madrasah itu memang dia belajar tentang agama, tapi jarang tampil di depan umum. Dan saya kuliah di Parepare, memang tampil, tapi kenapa ya beda rasanya tampil di depan orang yang begini. Jadi semua yang sudah saya ketahui tidak begitu. Jadi kalau saya banyak bercanda atau banyak atau kurang sopan bertanya kepada bapak ibu, mau dimaafkan karena saya juga baru belajar yang namanya tampil di umum. Saya mohon minta maaf sekali karena di sini saya hanya meminta bimbingan dari bapak dan ibu. Akhir dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.